Assalamualaikum teman-teman. Saya di minggu kemarin ini melakukan trip ya di Pulau Lombok. Dari Kota Mataram saya berkeliling ke arah selatan. Nah, yang perlu diperhatikan di Pulau Lombok ini cuacanya cepat sekali berubah. Ketika kami keluar dari Mataram, cuaca masih mendung. Kami menyusuri jalan besar yang ada di Kauripan dan melewati jalan di bagian selatan Bandara Internasional Lombok. Tiba-tiba di bagian selatan bandara ini sudah hujan deras sekali. Benar-benar deras, sampai ada ranting-ranting yang patah. Tetapi nggak sampai 5 kiloan ya. Itu cuacanya sudah cerah sekali. Kami menuju ke Teluk Awang. Di sana ada sebuah pelabuhan besar yang merupakan pelabuhan pendaratan ikan, dan meneruskan perjalanan ke arah Kidang dan kembali lagi untuk ke arah Mandalika ya. Nah, ini adalah ikon Mandalika. Dari Mandalika kita melihat suasana dan berfoto-foto sebentar, kemudian berputar-putar dan kita menuju ke Tanjung Aan, kemudian pulang kembali ke Kota Mataram. Memang topografi Pulau Lombok ini sangat beragam ya. Ada dataran, kemudian di paling utara itu ada Gunung Rinjani. Padahal di bagian selatan di tengah laut itu ada bukit-bukit. Kenapa bisa begitu ya? Nah, nanti kita ceritakan ya. Jadi teman-teman, sebenarnya Pulau Lombok ini dibentuk oleh tumbukan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Nah, dari tumbukan itu muncullah saluran lava yang menjadi gunung api Rinjani yang ketinggiannya lebih dari 3000 meter. Gunung api Rinjani ini selalu mengeluarkan lava dan lahar, sehingga beberapa bagian, terutama di bagian timur dari Gunung Rinjani dan bagian tenggara dari Gunung Rinjani ini banyak material endapan vulkanik. Yang teman-teman pasti tahu, endapan vulkanik ini adalah batuan yang menghasilkan tanah-tanah subur. Makanya di bagian itu banyak sekali terdapat sawah-sawah. Material gunung apinya sampai ke pantai. Nah, ini pantainya ya teman-teman ya. Ini pantainya yang mengakibatkan terjadinya perbedaan material antara pantai di bagian timur dan di bagian barat. Kalau teman-teman yang kemarin sudah melihat video saya tentang pantai Kuta Mandalika. Nah, Kuta Mandalika itu sebenarnya material pasirnya dibentuk oleh larutan dari material-material batu gamping yang terangkat dan menjadi bukit-bukit yang berada di tengah laut. Makanya butirannya bulat-bulat karena itu berasal dari batu karang. Ini adalah gunung-gunung atau perbukitan-perbukitan yang terangkat di tengah laut ya. Bagaimana cirinya? Kalau itu batu gamping, cirinya adalah permukaan atau puncak dari perbukitan itu rata-rata sama, walaupun lerengnya berbeda-beda. Bahkan di Kuta lerengnya membentuk klif, jadi ada pantai klif di sana, pantai tegak lurus. Kalau teman-teman yang ada di Jogja mau tahu klif itu seperti apa, nah klif itu seperti tebingnya pantai Parangtritis, jadi tebing tegak yang terdiri dari batu kapur. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke perjalanan. Nah, ini perjalanan yang kemarin kita lakukan dari Mataram menuju ke Pantai Kuta. Kita persingkat saja ya. Nah, di Pantai Kuta ini kita sudah melewati berbagai bukit ya. Ini sebenarnya bukit gunung api, sehingga batuannya merupakan batuan breksi yang di dalamnya juga terdapat material atau batuan napal. Napal itu seperti pasir tapi warnanya cerah. Dan material napal itu
tidak begitu subur jika menjadi tanah. Nah ini ya teman-teman, ini pantai Kuta ya, namanya Kuta Mandalika. Pasirnya ini berbutir-butir seragam, bulat-bulat, karena ini merupakan rombakan atau hasil erosi atau hasil pengendapan laut dari material terumbu karang ataupun batu gamping. Di sini lokasinya datar dan airnya jernih. Kenapa airnya jernih? Karena di bawahnya ada terumbu karang dan juga ada tanaman-tanaman lampun. Nah, tanaman lampun ini adalah tanaman air yang juga berfotosintesis, sehingga dia menghasilkan klorofil berwarna hijau, dan pada saat-saat tertentu dia terhempas oleh gelombang, terbawa ombak dan menjadi tumpukan sampah organik, walaupun tidak bisa dijadikan pupuk organik ya. Nah, dari situ kita kembali lagi ke arah kota menuju ke Mataram, dan besok harinya kami dari hotel yang kami tempati di pagi hari menuju ke arah selatan dan timur. Yang ini ya yang salju bulan Desember itu ya yang Nah, kalau kita mau keluar dari kota Mataram menuju ke arah bandara, kita akan menemukan sebuah kubah besar yang menjadi semacam gapura atau gerbang di Pulau Lombok. Ini bentuknya apa teman-teman? Kalau teman-teman tahu, itu adalah bentuk dari tudung saji atau tutup makanan. Memang di Lombok ini terkenal dengan kerajinan tutup makanan yang spektakuler. Kita menuju ke arah bandara dan melihat di depan sana awan sudah menggelantung menjadi mendung yang sebentar lagi mungkin akan turun hujan. Jalan-jalan di Lombok ini sudah sangat halus ya teman-teman. Ini terutama berkaitan dengan persiapan balap motor ya, Grand Prix di sirkuit Mandalika. Nah, jalannya halus sekali dan ini kadang membuat orang terlena sehingga ngebut, padahal ini bukan jalan tol. Ini adalah jalan lingkar saja untuk mempersingkat jarak tempuh dan waktu tempuh kita ke tempat-tempat yang lain. Makanya seperti yang tadi kita lihat di awal, ada orang nyebrang itu kan ya, memang bagaimana wong ini bukan jalan tol, ini jalan biasa kok. Hanya karena lurus, halus, rata, jadi orang-orang terpancing untuk melajukan kendaraannya. Saya saat ini bersama seorang teman ya, ini adalah sahabat saya waktu di SMA, namanya Om Vero. Om Vero ini adalah seorang ahli di bidang geologi, terutama air tanah. Jadi beliau bisa memperkirakan berapa sih air tanah yang ada di dalam bumi, di bawah permukaan, volumenya berapa, kalau diambil atau disedot itu dengan volume tertentu akan habis sampai kapan. Nah, itu keahlian beliau. Makanya di kota Lombok ini banyak kawasan-kawasan pembangunan yang perencanaan pembangunannya didukung oleh peran beliau, karena beliau memiliki kemampuan untuk mengukur potensi air tanah. Nah, ini kawasan menuju bandara ini sangat hijau ya teman-teman ya, karena penghijauan di kanan kiri jalan ini sangat bagus. Hanya saja karena ini sering hujan lebat, sering hujan angin, maka ini menjadi bahaya tertentu bagi para pengendara yang lewat di bawahnya, karena pohon-pohon ini adalah pohon-pohon yang cukup ketas, mudah patah dan mudah runtuh. Kalau hujan pada patah. Jadi kalau musim hujan, apalagi disertai badai, lebih baik berhenti dulu, jangan melakukan perjalanan dulu.
Seperti yang saya bilang tadi, cuaca di sini kering juga itu mudah sekali berganti. Jadi kalau Mataram hujan deras dan kita punya kegiatan di Lombok Selatan misalnya ya, jalan aja terus seperti ini ya. Ini kalau bahasa Inggrisnya adalah torrential rain, jadi hujan yang seperti tercurah dari langit, seperti curahan air dari dalam ember ya, saking lebatnya. Ini adalah jalan baru yang dibuat belum lama ya, dan ini dinamakan sebagai jembatan Jokowi di depan sana. Ini menghubungkan antara Lombok Barat, Lombok Tengah, dan bisa juga sampai ke Lombok Timur. Jalannya sangat panjang dan lurus. Nah, tidak lama kemudian di sini kering. Tidak ada 5 kilo itu sudah kering gitu ya. Kering sekali. Seperti tidak ada tanda-tanda habis hujan. Ya memang tidak ada hujan. Coba lihat aja, kaca mobilnya aja masih basah oleh air. Ini zaman saat ini ya, untuk Lombok hampir boleh dikatakan dari ujung ke ujung itu sangat mudah dicapai. Beda dengan 10 tahun yang lalu, dimana jalan-jalan itu harus melewati kota Mataram, kemudian di jalan aspal yang kadang berlubang dan berliku. Kalau yang kita lewati ini adalah jalan yang baru, jadi memang sebelumnya belum ada jalan dan langsung dikepras bukit-bukitnya. Seperti yang teman-teman lihat di samping kanan kita ini adalah bukit yang dipotong menjadi tegak-tegak seperti ini. Bukit-bukit itu kadang meruntuhkan kerikil-kerikil atau potongan-potongan dari batuan di perbukitan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, karena gelindingan-gelindingan dari material itu membahayakan pengendara atau pengguna jalan, maka permukaannya dikasih jaring atau waring. Kita di sini jam 1 malam itu. Nah, itu adalah bukit yang dipotong dan tanahnya tebal berwarna merah, merupakan tanah-tanah yang berasal dari pelabuhan material gunung api. Selatan ini cuaca itu kadang berbeda. Jadi saya berani berangkat, misal hujan Mataram, hujan deras, ya insya Allah enggak hujan deras. Emang tenang, cuma mendung-mendung ya, antisipasi lah. Seperti ngawat, pernah hujanan di anu dulu itu, wah habis basah. Di atas gunung, hujan deras, guys, nggak ada tempat berteduh, di bawah pohon, pohonnya juga nggak basah. Pohonnya nggak Seperti begitu ngawat api. racing dia. Angin. Oh, angin dari samping. Nah, angin dari samping. Sini tidak ada, harusnya mestinya harus. Ini karena angin kencang juga kadang Pak. Ya, kalau kita adanya Ini di angin lembah Pak. adanya di tol itu, tol apa namanya? Oh iya. Di tol yang Bandung itu Karena di kecepatan kita Semarang. di sini tidak di atas. Sini kita udah mulai tumbuh ini bawah ya. Apanya? Tanamannya. Semak-semaknya itu. Oke teman-teman, kita percepat saja ya perjalanan di jalan yang boleh dikatakan hampir bebas hambatan. Seusai melintasi jalanan yang lurus ini, kita akan langsung sampai di sirkuit Mandalika. Nah ini teman-teman, ini adalah ikonnya sirkuit Mandalika. Sirkuitnya masih beberapa kilometer dari sini, dan ini merupakan sebuah bundaran dimana kalau kita terus ke kiri ke arah sini, ini kita akan sampai ke Lombok Tengah, ke arah Teluk Awang yang menjadi tujuan kita selanjutnya. Nah teman-teman, ini adalah bagian timur dari Pulau Lombok yang saya bilang tadi berbukit-bukit bergelombang. Ini adalah bukit-bukit dari material gunung api dengan batuan kadang-kadang terisi oleh napal dan batu andesit.
Nah, napal dan batu andesit ini jika terlapuk menjadi penyimpan air tanah yang bagus atau aquifer yang bagus. Kalau di sini apa konven bukan? Enggak ya? Di sini ini Bukan sudah konven ada aquifer kan? konven. Unconven semua ya? Di kaki Rinjani rata-rata. Oh, berarti itu Ini sudah anu semua. di bawah lava flow ya berarti Ini ya? anunya sudah beda, Om. Ini nggak masuk cekungan air tanah nih. Ini formasinya apa? Beda? Bukan ekas ya? Ekas. Ekas, Mas Ekas. Gamping semua. Kebetulan di jalan sudah variasi gamping kalkaren, Kalkaret. gampingan, gamping tufa. Tanah vertik. Enggak ya? Kalau tanahnya enggak vertik ya? Tanah apa? Aku Vertik itu lempung hitam itu loh. ilmu tanahku itu nggak anu, nggak begitu mendalami. Yang lempung hitam kan ada kalkarenit Sing kan? anu, sing gampingan bukan? Iya, yang Sana aja gampingan. kalau lempung di bandara, Om. Yang Kalau kalau di sini lempungnya lempung putih dari anu dia dari napal. dari gamping dia gamping tufa. Iya, napal. tufa napalan kan ya? Nah, untuk bagian timur di Lombok Tengah ini jalan masih dalam proses pembangunan. Jadi masih banyak yang becek. Dan seringkali kita ketemu dengan truk-truk material yang membawa material pengerasan jalan. Namun demikian menuju bukit aspalnya sudah lumayan bagus walaupun tidak sebagus kualitas dari aspal-aspal yang dipakai di Mandalika. Jalan ini merupakan jalan penghubung antar desa di Lombok Tengah. Permukimannya belum begitu rapat, tetapi aktivitas ekonomi masyarakat sudah begitu kuat. Beberapa masyarakat, anggota masyarakat, hidup dari bertani dan berkebun. Khusus untuk Lombok Tengah, kebanyakan sawah digunakan untuk menanam tembakau. Bahkan beberapa orang mempunyai tempat pengering sendiri atau oven ya. Oven ini berbentuk rumah dengan ukuran 7 kali 5 meter dengan tinggi sekitar 7 meter. Dan di dalamnya ada pembakar kayu sehingga panasnya menyebar ke seluruh ruangan dan mengeringkan tembakau. Wah, rumah berjalan. Balai Bengong. Nah teman-teman, kita sampai pada ruas jalan ini ya. Ini ruas jalan yang berada di tepi pantai dan boleh dikatakan mengelilingi pantai di seluruh Lombok Tengah. Sebelah kanan kita ini adalah pantai dan sebagian dari pantai digunakan untuk tambak, terutama tambak udang jenis Faname. Kalau di Australia, daerah semacam ini dinamakan outback. Nah, outback itu daerah yang jarang disentuh atau jarang dikunjungi, tetapi sudah beraspal. Beberapa menit dari perjalanan kita memasuki daerah Teluk Awang dan kita memasuki area pelabuhan perikanan Teluk Awang. Pelabuhan Teluk Awang ini merupakan pelabuhan perikanan yang dikelola langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di dalam komplek pelabuhan ini terdapat berbagai macam fasilitas, yaitu yang pertama tentu adanya perkantoran dari pelabuhan pendaratan ikan. Yang kedua adalah cold storage, biasanya dalam bentuk bangunan besar. Nah, cold storage yang ada di sini adalah gedung di bagian kanan tadi yang beratap putih. Nah, ini adalah kolam pelabuhan. Fasilitas selanjutnya, jadi di kolam pelabuhan itu ada dermaga tempat bersandarnya kapal. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, Teluk Awang ini airnya amat sangat jernih, biru. Dan tentu ini merupakan pelabuhan yang teduh atau pelabuhan yang aman dari badai karena dikelilingi oleh perbukitan-perbukitan dan gelombangnya sangat kecil. Orang-orang senang memancing di sini karena ikannya juga banyak, dan saya lihat bapak-bapak yang mancing itu cepat sekali mendapat ikan. Ada juga nelayan yang memancing ikan dengan perahu kayu di tengah perairan.
Bagi teman-teman yang hobi mancing, mungkin ini akan menjadi spot mancing yang bisa diandalkan ya. Nah, kalau teman-teman lihat di ujung sana, ujung yang jauh itu, ada bangunan rumah-rumah kecil di dalam atau di tengah-tengah perairan, itu adalah karamba. Karamba di sini digunakan untuk memelihara ikan, terutama pada taraf pembesaran. Jadi ikan-ikan karang terutama ya, atau ikan-ikan ruaya lainnya yang bernilai ekonomi tinggi itu ditangkap dan dibesarkan. Setelah cukup besar dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, baru kemudian dijual. Dari Teluk Awang kita melanjutkan perjalanan ke Desa Kidang. Bukan Desa Kidangnya yang menjadi tujuan, tetapi apa yang akan kita lihat di kanan kiri jalan yang menjadi perhatian kita. Nah, dari sini ini adalah titik di mana kita bisa melihat perairan yang sangat luas. Airnya agak coklat karena dekat dengan muara sungai. Jadi muara sungai ini membawa sedimen dari perbukitan-perbukitan yang ada di belakangnya. Seperti yang kita lihat di sebelah kiri ini, perbukitannya mengalami penggundulan atau pengerukan, sehingga tanah-tanahnya akan mudah tererosi apabila terjadi hujan. Tanah yang tererosi akan menjadi sedimen di perairan laut, yang sebelum dia diendapkan, dia akan menjadi suspensi pada air sehingga airnya menjadi berwarna coklat. Ini adalah salah satu sungai yang menyuplai sedimen ke laut. Menurut teman saya, Om Vero, daerah ini termasuk daerah yang cukup rawan. Jadi teman-teman mohon berhati-hati jika kendara atau melewati jalur ini, karena jalur ini adalah jalur yang cukup sepi. Ini sungai kedua teman-teman, kalau dilihat di sebelah kanan banyak material yang terendapkan di pinggir sungai. Itu adalah material dari sampah organik berupa kekayu-kayuan dan daunan. Tak seberapa jauh kami berjalan, tiba-tiba kami menemukan tambak-tambak dengan pagar yang cukup rapat. Ini adalah tambak udang faname, udang yang cepat sekali besar dan mempunyai nilai komoditas ekonomi yang tinggi, sehingga masyarakat membudidayakannya dengan secara teknis. Di samping itu, pembangunan sedang dilaksanakan. Jadi ceritanya ini adalah sebuah parit yang kemudian akan distabilkan dengan membuat bronjong kayu. Alat berat tetap bekerja di pinggir jalan sehingga kita harus bergantian untuk melewati jalur ini. Selatan ini nanti, wah, Ruwet. seperti saya bilang tadi. Sepanjang perjalanan kami mendiskusikan tentang potensi air tanah. Di Pulau Lombok yang kering ini, siapa sangka kalau tanahnya banyak menyimpan air tanah. Dan air tanah itu melimpah karena aquifer atau tempat penyimpanan air tanahnya sangat bagus karena terdiri dari material dari Gunung Api Rinjani. Nah, begini enaknya teman-teman kalau mempunyai sahabat atau kerabat di daerah yang memiliki ilmu tinggi, terutama ilmu yang bisa mengorek atau mengidentifikasi potensi-potensi di daerahnya sendiri, sehingga kita pun bisa belajar dengan apa yang kita temui di lapangan langsung dari ahlinya. Oke teman-teman, seusai kita menuju tujuan yang kita capai tadi, kita selanjutnya pulang kembali ke arah Mataram dengan terlebih dahulu kita mampir di sirkuit Mandalika. Ayo kita ikuti seperti apa sih sirkuit Mandalika itu. Kita sampai di bundaran yang tadi pernah kita lewati.
Dan dari bundaran ini kita ambil setengah lingkaran, kemudian memasuki area sirkuit Mandalika. Sirkuit tersebut berada sekitar 1 km dari bundaran ini ke arah kiri. Semakin mendekati ke lokasi sirkuit Mandalika, jalannya pun semakin bagus. Bahkan beberapa di antaranya tidak cukup dengan diaspal, tetapi juga dicor semen. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini pohon-pohon yang ditanam ini adalah pohon-pohon awal yang belum tumbuh dan masih kecil-kecil. Tetapi kalau kita lihat pemandangan di sekitarnya ini sungguh luar biasa. Mungkin ini yang disebut dengan savana. Ada beberapa pohon berdiri tegak dan rumput-rumput hampir menutupi seluruh permukaan tanah. Yang belum saya lihat di Lombok ini adalah bahwa Lombok atau pulau-pulau di Lombok dan Sumbawa ini terkenal dengan peternakan kuda liar. Nah, di Lombok ini ada atau enggak? Saya kurang tahu. Yang kedua adalah ternak sapi. Saya belum menemukan ternak sapi dalam jumlah yang banyak, kecuali beberapa tadi ketika kita melewati desa Gidang, tetapi tidak ada foto yang saya ambil di desa Gidang karena itu memang ya seperti biasa saja. Nah, di atas sana itu adalah villa yang dibangun dalam rangka pertunjukan atau balapan di sirkuit Mandalika, termasuk sebagai villa yang amat sangat mahal. View. Apa itu? Oh, anunya. Ini Mandalika View. Sini paling banyak saya dapat kerjaan UP. Baik teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di sirkuit Mandalika. Sepanjang jalan kita lihat masih ada truk-truk yang membawa material, baik itu pasir maupun batu yang digunakan untuk memperkuat struktur jalan dan membuat infrastruktur yang lain. Karena ternyata memang belum sepenuhnya sirkuit Mandalika ini jadi. Tapi terus terang situasi di sini cukup menyenangkan ya, jalannya bagus, pemandangannya juga bagus. Dan memang kalau dilihat dari sisi cuacanya, memang di sini cukup panas. Nah, di sisi kanan itu banyak kendaraan ya, itu adalah kendaraan kerja untuk membuat parit dan untuk pengaspalan ulang. Yang di sebelah kiri kita itu adalah trotoar untuk para pejalan kaki. Trotoar ini cukup lebar ya, karena memang diutamakan pejalan kaki, baik itu yang di sisi kiri maupun di sisi kanan. Sudah ada haltenya juga teman-teman. Nah, di sebelah kiri ini adalah site untuk foto-foto.
Oh ya, di sini tidak ada parkir khusus ya. Kalau mau foto tinggal parkir di pinggir jalan. Cuma jangan kaget nanti pas kita mau keluar ditarik 10.000 dengan karcis fotokopian. Baik teman-teman, usai dari Mandalika, dari sirkuit Mandalika, kita beranjak ke arah selatan menuju ke Pantai Tanjung Aan. Pantai ini masih lumayan alami ya, walaupun banyak wisatawan asing yang ada di sini, yang berjemur dan yang berenang-berenang di laut. Kalau teman-teman lihat pasirnya ini beda dengan yang ada di Kuta. Pasir ini lebih agak abu-abu gitu ya, dan butirannya lebih halus. Dan ini merupakan pasir dari material gunung api ya. Ya teman-teman, sama dengan pantai-pantai yang lain ya, kita masuk di area pantai ini dicegat dan dimintain parkir. Nah, kamar mandi di sini tarifnya 5.000, mau mandi mau buang air kecil, tapi jangan ditanya ada klosetnya atau enggak. Dan yang paling menyenangkan di sini adalah menikmati kelapa hijau. Segar sekali ya teman-teman ya, di tengah cuaca yang terik kita minum kelapa hijau. Satu butir kelapa dihargai 15.000. Nah, kalau teman-teman milih kelapa, jangan yang sedang dikupas itu ya. Kelapanya agak coklat. Itu adalah kelapa yang sudah cukup tua, bukan kelapa muda. Jadi nggak bisa dikerok. Kayaknya sudah cukup berumur ya. Lihat saja itu cara ibu itu mengupas, kulitnya sepertinya sangat keras. Tapi cukup terampil teman-teman ya, kita lihat ya, seperti itu dan langsung jadi. Nah lihat, nah kan kelapanya sudah tebal. Baik teman-teman, perjalanan kita di Lombok sudah selesai dan kita kembali ke aktivitas semula menuju ke ibu kota Jakarta untuk bekerja lagi setelah healing selama 3 hari. Kita berangkat pulang dari Lombok International Airport. Bandara ini termasuk baru karena sebelumnya bandaranya adalah Bandara Sela Parang yang berada di kota Mataram. Perjalanan dari Lombok ke Jakarta ditempuh dalam 2 jam atau sekitar 1 jam 56 menit. Kebetulan untuk perjalanan pulang ini saya menggunakan Citylink. Citylink menggunakan pesawat A320 Airbus yang bodinya lebih tinggi daripada Boeing 737-800 atau 900. Kapan-kapan kita bahas apa bedanya ya teman-teman. Untuk trip kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih, sampai jumpa kapan-kapan. Salam. Now on the altitude 36,000 feet or 11,000 meters above the sea level. Weather report of now on roads report to be partly cloudy, also destination in Jakarta, forecasted to be cloudy. And for safety reason, we suggest always fasten your seatbelt, even the fasten seatbelt light is turned off. To your convenience along this flight, if you need anything, do not hesitate to contact our flight attendant, leading by Wardati Al-Husna and followed by
Colleges is Nifutusara Somea, Debra Valle Karundeng, and Maurila Widiawati.